unboxing guys. Ada semua apa aja? Bab 1971, Langit yang luas, bagaimana bisa begitu tidak adil padaku? Apakah kamu selalu merencanakan ini? Mo Yike menatap Chu Chen dan bertanya. Kekuatan orang ini hanya di alam 10.000 umur panjang, tapi dia berani datang ke jurang dewa pemakaman sendirian. Dia pasti punya sesuatu yang bisa diandalkan. Dan kau baru saja lihat dia takut mati. Mana mungkin dia mau mengambil risiko seperti itu hanya demi sedikit sumber daya? Chu Chen mencubit dagunya dan menganalisis. Setelah beberapa saat akur, ia merasa bocah gendut itu licik, tetapi ia sangat takut mati dan rakus akan uang. Dapat dikatakan bahwa ia memiliki hampir semua kebiasaan buruk yang dapat dimiliki seseorang. Apa yang kau katakan memang masuk akal. Jika kita bisa menemukan seseorang yang familiar dengan God Burial Abyss untuk membantu kita, peluang kita untuk menemukan mereka akan lebih besar. Mo Yike mengangguk dan berkata meskipun dia tidak menyukai bocah gendut itu, dia tidak keberatan jika bocah gendut itu bisa membawa mereka mencari kakak-kakak senior dan juniornya. Ayo keluar dan lihat. Kurasa si kecil itu mulai tidak sabar. Chu Chen berbicara lagi. Alasan dia begitu santai adalah karena dia baru saja memasang jebakan di luar istana. Jika si kecil gemuk itu meninggalkan istana, dia akan langsung terjebak dalam formasi. Awalnya ia mengira ada yang menjebak mereka, jadi ia membentuk formasi di luar istana untuk mencegah orang itu kabur. Tak disangka ternyata itu sangat berguna. Lebih baik kamu bersiap menghadapi hari hujan, kalau tidak orang itu pasti sudah lolos. Mo Yike tersenyum lalu berbicara. Tadinya ia agak bingung mengapa Chu Chen melakukan ini, tetapi sekarang ia akhirnya tahu. Keduanya segera tiba di luar formasi. Chu Chen memandang pria gemuk kecil yang terjebak dalam formasi dan mencibir. Bukankah kamu pelari yang baik? Kenapa kamu tidak lari sekarang? Mendengar ini, pria gemuk kecil itu tiba-tiba menunjukkan ekspresi getir di wajahnya. Ia tak pernah menyangka orang-orang kota Chu telah membentuk formasi di luar istana. Jika ia lari keluar, rasanya seperti masuk perangkap. Pahit sekali. Astaga, kenapa kau begitu jahat padaku? Anak laki-laki kecil yang gemuk itu berbicara dengan wajah penuh kesedihan dan kemarahan, seolah-olah dia telah menderita ketidakadilan yang besar. Jangan bertindak di sini, aku sama sekali tidak percaya apa yang kau katakan. Chu Chen menyilangkan tangan di dada, berpura-pura menjadi penonton. Mustahil baginya untuk mempercayai apa yang dikatakan pria gemuk kecil itu. Ketika lelaki gemuk kecil itu melihat Chu Chen seperti ini, dia langsung tahu bahwa betapapun liarnya dia, pihak lain tidak akan mempercayainya. Lagi pula, dia telah mengembara di alam dewa gila begitu lama, tidak mengandalkan apapun kecuali matanya yang dapat membaca ekspresi orang. Maafkan aku, para senior. Aku serakah akan uang dan dibutakan oleh keserakahan. Aku bahkan mencoba mempermainkan kalian berdua. Aku benar-benar pantas mati. Tolong tunjukkan belas kasihan dan ampuni nyawaku. Aku bersedia mengembalikan semua yang kumiliki kepada kalian berdua, para senior. Pria gemuk kecil itu langsung mengeluarkan semua barang yang baru saja diambilnya.
Chu Chen meliriknya dan berpikir, kali ini pria gemuk kecil itu benar-benar mengeluarkan barang-barangnya. Aku bisa melepaskanmu, dan bahkan memberimu barang-barang ini. Chu Chen menatap lelaki gemuk kecil itu dan berbicara perlahan, tetapi yang tidak disangkanya adalah setelah lelaki gemuk kecil itu mendengar kata-kata Chu Chen, dia menggelengkan kepalanya seperti genderang ombak. Tidak, senior, aku akan mengembalikan barang-barang ini padamu, tapi tolong lepaskan aku. Aku mohon padamu. Aku punya orang tua yang sudah lanjut usia dan anak-anak yang masih kecil untuk diurus. Kalau aku tidak di sini, keluargaku akan berantakan. Kalau bukan karena mereka, bagaimana mungkin aku melakukan hal seperti menundukkan kepala diikat pinggangku? Anak laki-laki gemuk itu memasang ekspresi sedih di wajahnya. Penampilannya begitu menyedihkan sehingga siapapun yang mendengarnya pasti akan menangis. Namun, Chu Chen tahu bahwa orang ini pasti menyadari bahwa apa yang hendak dilakukannya sangat berbahaya, jadi sebelum dia sempat mengatakannya, dia menyela dan menolak tanpa ragu-ragu. Apakah menurutmu kau punya pilihan kedua? Chu Chen bertanya perlahan tanpa terburu-buru. Kurasa itu mungkin. Pria gemuk kecil itu mengangguk tegas dan berbicara terus terang. Aku benar-benar tidak punya ini. Tapi kalau kamu benar-benar ingin memilikinya, itu bukan hal yang mustahil. Kalau begitu, kamu bisa meninggalkan hidupmu di sini. Chu Chen berbicara tanpa ragu, pria gemuk kecil ini benar-benar tidak akan menangis sampai dia melihat peti mati. Kalau saja aku tidak mempersulitnya, dia pasti mengira aku orang yang mudah diajak bicara. Baiklah, kata lelaki gemuk kecil itu dengan wajah sedih, lagi pula ia harus menundukkan kepalanya di bawah atap orang lain. Dia merasa jika dia terus menolak, Chu Chen mungkin benar-benar akan bunuh diri. Meskipun ada beberapa bahaya di depan, jika kamu berhati-hati, kamu masih bisa kembali. Namun, jika kamu menyinggung Chu Chen di sini, dia merasa dia mungkin benar-benar akan mati. Dasar brengsek, kau harus memaksaku untuk setuju. Chu Chen berkata sambil melepaskan formasi, jangan coba-coba kabur. Kau seharusnya tahu kekuatan kami. Kalau kau benar-benar kabur, aku lebih suka cari tahu dan bunuh diri. Jangan khawatir, senior. Seperti kata pepatah, kata-kata seseorang sama berharganya dengan emas. Karena aku sudah berjanji padamu, tentu saja aku tidak akan lari lagi. Pria gemuk kecil itu segera menyimpan semua barang yang baru saja dikeluarkannya, lalu menghampiri Chu Chen, memperlihatkan senyum menyanjung, lalu berbicara. Sebaiknya begitu. Setelah Chu Chen selesai berbicara, dia berpikir sejenak dan kemudian berkata kepada Zizi. Zizi, tetaplah di bahunya sebentar dan lindungi dia. Jangan biarkan anak ini mati di sini. Pengaturan Chu Chen sangat cerdik. Meskipun di permukaan ia melindungi bocah gendut itu, sebenarnya ia mengawasinya. Jika bocah gendut itu melakukan gerakan yang tidak biasa, ia yakin akan segera dapat menangkapnya kembali. Lagi pula ia adalah ahli alam Dewa Void yang sangat kuat. Anak singa itu mengangguk, mengepakkan sayapnya, dan terbang ke bahu anak laki-laki gemuk itu. Ketika anak laki-laki gemuk itu melihat pemandangan ini, ia marah tetapi tidak berani mengatakan apa-apa. Ia tahu bahwa bahkan jika ia mengajukan keberatan, ia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Lagi pula, pendapatnya tidak penting di mata mereka.
Apakah kau kenal dengan jurang pemakaman dewa? Chu Chen menatap pria gemuk kecil itu dan bertanya dengan ragu di dalam hatinya. Alasan mengapa dia ingin menjaga bocah gendut ini di sisinya adalah karena dia pikir bocah itu agak akrab dengan God Burial Abyss. Sejujurnya aku juga kurang familiar dengan tempat ini. Lagi pula ini pertama kalinya aku ke sini. Setelah mendengar pertanyaan Chu Chen, pria gemuk kecil itu ragu sejenak dan kemudian berbicara. Bab 1972 Artefak si gendut. Lalu, beraninya kau, seorang kultivator alam 10.000 umur panjang, datang ke jurang pemakaman dewa. Dan beraninya kau menggunakan zombie-zombie itu. Chu Chen berhenti dan menatap pria gemuk kecil itu dengan mata menyala-nyala. Ini karena semua makam memiliki kesamaan. Meskipun aku tidak familiar dengan jurang pemakaman dewa, aku telah mempelajari makam-makam lain. Ketika lelaki gemuk kecil itu menghadapi pertanyaan Chu Chen, dia tidak berani menyembunyikannya dan langsung memberitahu alasannya. Mendengar alasan itu, mata Chu Chen langsung melebar. Ia merasa sedikit tidak percaya, begitu pula wajah Mo Yike. Maksudmu, jurang pemakaman dewa ini adalah sebuah makam? Mo Yike menelan ludah dengan susah payah, lalu menatap pria gemuk kecil itu dan bertanya langsung. Seharusnya ini sudah jelas kan? Apa kamu tidak menyadarinya saat perjalanan ke sini? Lagi pula, nama Jurang Dewa Pemakaman sudah cukup jelas. Tempat para dewa dimakamkan pastilah sebuah makam. Dan siapa yang waras yang akan membangun begitu banyak istana di sini tanpa alasan? Pria gemuk kecil itu memutar matanya dan berbicara tanpa berkata-kata. Ia merasa semua ini sudah sangat jelas, jadi mengapa Chu Chen dan Mo Yike bersikap begitu terkejut. Setelah Chu Chen dan Mo Yike mendengar ini, mereka langsung memikirkannya dengan hati-hati. Tiba-tiba aku sadar apa yang dikatakan pria gemuk kecil itu ada benarnya. Baik itu benda-benda mati di Hidden God Abyss maupun tata letaknya, tempat itu memang sedikit menyerupai makam. Sepertinya kau sudah sering merampok makam, kalau tidak, kau tidak akan begitu akrab dengan hal itu. Chu Chen menepuk bahu pria gemuk kecil itu dan berkata perlahan. Mendengar ini, wajah pria gemuk kecil itu tiba-tiba berubah sedikit tidak wajar. Lagi pula, mencari uang dari orang mati selalu dipandang rendah oleh orang lain. Jangan khawatir, kami tidak akan punya pendapat apapun tentangmu, asalkan kau bisa membantuku menemukan sekelompok orang, kata Chu Chen perlahan. Dia tidak berhak mencampuri urusan orang lain. Dia dan bocah gendut itu hanyalah kenalan biasa, tetapi dia ingin memanfaatkan bocah gendut itu sekarang, jadi dia mengucapkan beberapa kata baik kepadanya. Kamu sedang mencari seseorang. Pantas saja kamu langsung terjun ke God Burial Abyss tanpa ragu. Ternyata kamu sedang mencari seseorang. Wajah pria gemuk kecil itu tiba-tiba menunjukkan ekspresi pencerahan, lalu ia berbicara langsung. Ia mengatakan bahwa kedua orang itu melompat ke dalam jurang pemakaman dewa tanpa rasa takut atau pertimbangan. Mendengar ini, Chu Chen menyipitkan matanya dan berkata, benar saja, kau telah mengikuti kami sepanjang waktu. Chu Chen tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut. Anak ini baru berada di alam Wanshu, tapi sudah lama mengikutinya dan Mo Yike. Audio milik Sober Jika dia Channel. tidak terbongkar di istana ini, Chu Chen dan yang lainnya takkan menemukannya.
Mo Yike tak kuasa menahan diri untuk menatap pria gemuk kecil itu lagi. Ia harus mengatakan bahwa pria gemuk kecil itu cukup cakap. Hal ini membuatnya semakin yakin bahwa pria gemuk kecil itu bisa menemukan teman-teman seperjuangannya. Dahi. Mendengar ini, pria gemuk kecil itu tahu bahwa dirinya telah terbongkar, tetapi kali ini ia tidak takut. Bagaimanapun, Chu Chen dan yang lainnya masih membutuhkannya. Sebenarnya aku hanya sedikit penasaran. Aku belum pernah melihat orang yang berani melompat ke jurang pemakaman dewa semudah itu. Sejujurnya aku sudah beberapa kali ke Gat Burial Abyss ini, tapi aku tak pernah berani turun sampai bertemu denganmu. Aku melihatmu melompat dengan percaya diri, jadi aku diam-diam mengikutimu. Tapi harus kuakui, jurang pemakaman dewa ini masih sangat berbahaya. Kalau aku tidak mengikuti kalian sejak tadi, aku pasti sudah kabur sejak lama. Pria gemuk kecil itu diam-diam menyanjung Chu Chen dan Mo Yike, mungkin karena dia takut mereka akan membalas dendam padanya nanti. Kami tidak peduli dengan hal-hal ini, asalkan kamu bisa membantu kami menemukan teman-teman kami. Kalau kamu bisa menemukan teman-teman kami juga akan memberimu hadiah besar lainnya. Chu Chen menatap pria gemuk kecil itu dan berkata, ia tahu bahwa mustahil untuk membuat pria gemuk kecil itu sepenuh hati dengan memaksanya, dan ia harus menjanjikan keuntungan besar agar ia tertarik. Benar saja, ketika bocah lelaki gemuk itu mendengar ini, cahaya keemasan hampir keluar dari matanya. Jangan khawatir, temanmu adalah temanku. Aku akan melakukan yang terbaik. Lelaki kecil gemuk itu menepuk dadanya keras-keras, seakan-akan seluruh masalah ini merupakan tanggung jawabnya. Oke, terima kasih atas kerja kerasmu. Chu Chen tersenyum tipis ketika mendengarnya, lalu berbicara. Setelah pria gemuk kecil itu berkata demikian, sebuah benda berbentuk cakram muncul di tangannya. Apa ini? Tanya Mo Yike penasaran. Benda ini kelihatannya agak lusuh, tetapi memancarkan aura misterius dan tampaknya merupakan harta karun langka. Namun, Mo Yike hanya penasaran. Lagi pula, barang-barang itu milik orang lain, jadi dia tidak akan serakah. Chu Chen memperhatikan lagi lelaki gemuk kecil itu. Anak ini memang murid Xuan Men. Hehe, ini pusaka agung dari keluargaku, kompas Feng Shui. Kompas itu bisa mengukur yin dan yang, dan menentukan Feng Shui. Asal aku punya kompas itu, menjelajahi makam seperti ini seperti berjalan di tanah datar. Pria gemuk kecil itu berbicara dengan percaya diri. Menurutnya, kompas ini seperti artefak ajaib yang dapat menggemparkan dunia dan membuat hantu menangis. Oke, kalau begitu, sebaiknya kau bertindak cepat. Aku khawatir mereka tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi, desak Chu Chen dengan tergesa-gesa. Awalnya, ia dan Mo Yike seperti lalat tanpa kepala, berkeliaran di mana-mana. Mengenai posisi kompas, Chu Chen masih memiliki beberapa keraguan tentang pria gemuk kecil itu. Metafisika Feng Shui adalah keahlian Chu Chen, tetapi Chu Chen yakin bahwa kompas biasa tidak akan berguna di jurang pemakaman dewa. Kompas di tangan pria gemuk kecil itu jelas terlihat tidak biasa. Untuk menemukan naga dan membagi emas, lihatlah pegunungan yang berkelok-kelok. Setiap kelok adalah penghalang. Jika ada 8 lapisan bahaya, mereka akan membentuk yin dan yang bagua.
Setelah lelaki gemuk kecil itu mengeluarkan kompas, matanya menjadi serius dan fokus, lalu dia menggumamkan sesuatu dan melafalkan mantra misterius. Saat ia berbicara, kompas mulai memancarkan cahaya redup dan jarumnya mulai bergerak cepat. Semua orang menahan napas dan mengamati perubahan pada kompas dengan saksama. Jarum itu berputar makin cepat, seakan-akan berusaha melepaskan diri dari batasan kompas. Akhirnya ia berhenti tiba-tiba dan menunjuk dengan mantap ke satu arah. Anak laki-laki gemuk kecil itu berteriak kegirangan, ini arahnya. Ia menunjuk ke arah jarum kompas, matanya berkilat penuh harap. Chu Chen dan Mo Yike dipenuhi rasa tidak sabar ketika mendengar ini. Mereka semua berkata, lalu apa yang kita tunggu? Ayo pergi. Tanpa ragu, mereka bertiga berangkat ke arah yang ditunjukkan oleh kompas. Langkah mereka tampak sangat mantap. Akan tetapi, saat mereka hendak berbalik dan pergi, mereka tidak menyadari ada sepasang mata di belakang mereka yang diam-diam memperhatikan setiap gerakan mereka. Sosok itu aneh, tersembunyi dalam kegelapan, senyap seperti hantu. Dia memperhatikan semua tindakan Chu Chen dan yang lainnya, dan sudut mulutnya sedikit terangkat memperlihatkan senyum sinis. Hehehe, setelah bertahun-tahun akhirnya ada ahli Void God Realm yang kuat lainnya yang datang ke sini. Kesempatanku akhirnya datang. Sosok aneh itu berbicara perlahan, suaranya serak dan kasar, seperti suara tajam logam yang robek. Ada nada jahat yang menyeramkan dalam suaranya. Saya tahu orang-orang itu masih berguna. Setelah berkata demikian, sosok aneh itu menghilang. Bersambung.